Ka'annahu waliyun hamim. Waliyun hamim, orang yang sangat dicintai dan seperti sahabat dekat. Bayangkan, begitu hebatnya seorang mukmin yang kuat hatinya, lihat. Dengan orang yang berbuat dolim kepadanya. Dengan orang yang menyakitinya pun dia bisa memperlakukannya seolah-olah. Ka'annahu. Nah, kalau kalimat ka'annahu ini dia tidak masuk bersama rombongan kita, enggak. Bukan dia langsung jadi grup kita, enggak. Bukan dia langsung masuk Islam kalau dia kafir, tidak. Dia tetap dalam wilayahnya. Tapi kita bisa memperlakukan mereka seperti waliyun hamim, seperti sahabat dekat yang sangat kita cintai. Bukan fa'idhal ladzi bainaka bainahu adawatun. Bukan fayusbih atau menjadi dia waliyan hamiman, bukan. Akan tapi ka'annahu, pakai seolah-olah. Berarti dia masih dalam keadaannya yang mungkin memusuhi kita. Keadaan dia mengganggu kita. Keadaan dia menfitnah kita. Tapi kekuatan kita, tetap kita bisa memperlakukan ka'annahu waliyun hamim. Tapi ada lanjutan ayat ini, memang manusia pilihan. Wa may yulaqqaha, tidak akan bisa mendapatkan sifat-sifat, cara-cara, reaksi-reaksi yang seperti itu, yang cantik, indah itu, illal ladzina sabaru, kecuali mereka yang punya kesabaran tinggi, tingkat tinggi, orang-orang pilihan Allah. Wa may yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzimin, dan tidak akan mendapatkan itu semua kecuali memang orang yang telah Allah pastikan, Allah beri kepadanya ada sesuatu yang sangat agung, akhlak mulia. Nah, kita menuju ke sana dong. Sebab begini loh, manusia yang memusuhi kita jika dasarnya kebodohan, maka cukup dengan pemahaman. Bukan dengan kekerasan juga. Sehingga kita memulai dakwah. Biarpun nanti pada akhirnya peperangan itu ada terjadi, bagaimana? Proses itu tidak langsung seketika Nabi mengajak perang. Oh tidak. Jadi ada langkah-langkah di saat kita menghadapi musuh. Kalau sudah pembangkangnya berlebihan lalu mengganggu, itu nanti ada caranya. Jangan dikit-dikit langsung perang dan sebagainya. Mana ada perang? Nabi di Mekah tidak pernah ada peperangan baginda Nabi. Setelah di Madinah baru ada peperangan yang dilakukan baginda Nabi. Dan perang di dalam Islam pun ada rambu-rambunya, tidak seenaknya. Ada aturannya yang ketat di dalam peperangan. Di antaranya tidak boleh menghancurkan perkebunan, tanaman, peternakan, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua. Kalau sudah ada orang menyerah, tidak boleh langsung kita hancurkan juga. Diberi pilihan kepada mereka antara ditawan, antara dibebaskan, antara itu ada pilihan-pilihan. Di dalam peperangan Islam itu indah sekali. Dan tidak ada aturan peperangan seindah yang ada di dalam Islam. Karena tujuannya bukan untuk menghancurkan. Peperangan di dalam Islam bukan untuk menghancurkan. Di saat berada di Makkah, Nabi Muhammad belum disuruh berperang. Akan tapi di saat berada di kota di Madinah barulah. Karena apa? Di situ sudah terpenuhi satu unsur-unsur tatanan seperti negara. Sehingga di situ ada tatanan, kalau negara itu mungkin sebuah negara itu harus terdiri dari 3 unsur paling tidak. Selagi tiga unsur ini ada, yang pertama adalah rakyat. Yang kedua adalah bumi pertiwi. Yang ketiga adalah rambu-rambu atau undang-undang. Jika sebuah negara sudah terwujud 3 hal ini, maka nanti akan siapapun yang mengganggu, berarti mengganggu. Kalau mengganggu bumi pertiwi, pasti mengganggu undang-undang dan mengganggu rakyat di dalamnya. Mengganggu rakyat tentu banyak. Biasanya langsung mengganggu ini oke. Baru nanti saat itu perlu kita mengarah kepada perlawanan, diizinkan berperang. Itu pun melalui proses, tidak langsung Nabi mengajak berperang. Baik, kita kembali kepada ayat. Bahwasanya pendidikan dari Allah kepada baginda Nabi SAW untuk itu tadi. Pertama, memohon. Jangan sampai diam-diam kita mendoakan kehancuran untuk diri kita sendiri. Kemudian untuk memperlakukan sesuatu yang bertentangan atau memperlakukan lawan dengan akhlak yang mulia terlebih dahulu. Sebelum melakukan dengan kekerasan, dengan peperangan. Bahkan kalau kita langsung melompat, kita zalim.
Sehingga yang kita ambil bukan hati. Mungkin orang patuh kepada kita dengan keterpaksaan. Akan tapi yang dilakukan Nabi adalah mengambil hati. Itu pun masih ada munafik-munafik yang ada di tengah-tengah kehidupan baginda Nabi SAW. Dan di saat Allah menunda hukuman kepada mereka, bukan Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Nahnu a'lamu bima yasifun. Nah, ini adalah akhlak yang harus kita hadirkan. Bisa Anda perlebar permasalahan urusan negara, atau Anda persempit di dalam urusan keluarga. Sama, Anda bagian memperlakukan saudara Anda. Mungkin Anda menemukan saudara yang tidak baik dengan Anda. Jangan jadikan lawan-lawan yang harus kita perangi setiap saat. Apalagi itu saudara, anak ibu kita, anak ayah kita. Ka'anna waliyun hamim. Akhlak mulia. Jangan membuat kerusakan dalam sebuah keluarga. Termasuk dalam rumah tangga. Na'udzubillah, kita persempit lagi. Bukan keluarga besar, akan tapi keluarga inti. Dalam sebuah rumah tangga, suami istri. Jika menemukan suamimu kurang baik, istrimu tidak baik, tetap tidak boleh di dalam menyelesaikannya adalah dengan kekerasan. Kekerasan tidak menggugah hati. Kekerasan tidak menghidupkan hati. Justru kekerasan mematikan hati. Memunculkan dendam. Memunculkan kebencian. Sehingga termasuk yang kami serukan di akhir-akhir ini, termasuk nasihat dari guru mulia adalah bagaimana kita mencoba merubah cara berperilaku dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan pasangan, selama tinggal kekerasan, selama tinggal kalimat yang menyakitkan. Kita rubah dengan hal-hal yang indah. Kenapa? Yang kita tuju adalah hati. Dan hati tidak bisa disentuh dengan kekerasan. Hati akan tersentuh dengan kelembutan. Dalam kalimat hikmah yang pernah kami hadirkan, penuhi hatinya dengan kebaikanmu. Maka ia akan membuka pikiran dan hatinya untuk mendengar omonganmu. Kita tidak pernah melakukan kebaikan, langsung menasihati. Mau apa kita? Berikan kebaikan, maka akan dibuka. Dia akan membuka hatinya untuk menerima pesan-pesan kemuliaan dari kita. Artinya akhlak. Al-haq, kebenaran. Kita menegakkan al-haq, kebenaran. Kita mengirim al-haq, kebenaran ke penjuru dunia. Nabi mengirim al-haq, kebenaran ke penjuru dunia. Baginda Nabi mengirimkan al-haq kepada penjuru dunia. Nabi mengirimkan al-haqqu atau kebenaran al-haqqu ke penjuru dunia dengan al-akhlaq. Al-haq bil akhlaq. Kebenaran akan sampai dengan akhlak. Akan mudah sampai kepada akhlak. Ini lihat pendidikan. Padahal tadi kisahnya orang kurang ajar kayak apa. Ujung-ujungnya seperti ini. Kita diajarkan oleh Allah. Jangan sampai kita doakan kehancuran mereka, tapi kita juga hancur di dalamnya. Kemudian juga jangan sampai kita membuat reaksi-reaksi, mohon maaf. Reaksi negatif tidak menjadikan orang hasut bisa tunduk. Orang hasut tambah menjadi-jadi. Kalau orang hasut kalau Nabi mengatakan orang yang hasut kepadamu dan yang mengganggumu itu siramilah mukanya dengan debu panas. Tapi debu panas itu laksana, bukan hakikat debu panas. Kamu diamin dia, balas dengan kebaikan, maka kebaikan itu bagi dia seperti siraman abu panas. Gambaran Nabi itu abu. Sudah panas tapi memadamkan. Abu itu panas tapi juga menutup. Gitu loh, panas. Sudah bikin gak enak. Jadi kalau ada orang melakukan kita dengan cara tidak baik, maka kalau kita memperlakukan dia dengan baik, itu adalah sebetulnya akan membungkam mereka. Dan Anda harus yakin itu, percaya. Kalau dia orang hasut, orang hasut pun ada dua kemungkinan. Dia punya kekuatan, dia sangat lemah. Kalau dia hasut kepada kita dengan kelemahannya, lalu kita hasut, kemudian dia membuat permasalahan dengan kelemahannya, kalau kita lawan, dia lemah. Kalaupun dia tunduk, tidak dengan hatinya. Hanya tempo, hanya waktu saja. Suatu ketika kalau dia kuat, dia akan berontak lagi. Kalau dia kuat, dia langsung balas dengan kita dengan lebih serem lagi. Tetap nggak ada baiknya. Membuat perlawanan-perlawanan kepada yang demikian itu. Akan tapi billatihi ahsan yang diajarkan oleh
Allah dengan cara yang baik. Kemudian setelah kita berusaha untuk menata hati di dalam membuat perlawanan agar kita bisa menjadi orang yang tabah, sabar, dan ingat, ini bukan menjadikan kita ini orang pengecut di saat ada kebatilan dilakukan lalu kita diam. Oh enggak, tetap kita menegakkan kebenaran, akan tapi fase-fase harus kita lewati, tidak langsung tidak kita langsung serta-merta membuat perlawanan dengan berperang dan sebagainya. Jangan coreng Islam dengan berlaku kotor kita. Ada, mohon maaf, mungkin kemaksiatan yang merebak di masyarakat, di satu kampung muslim. Terjadi kejahatan misalnya, kampung itu, satu kampung melakukan judi. Ya, kami mengatakan judi adalah dosa, judi adalah haram dan sebagainya. Tapi saya tidak boleh mengatakan, dasar orang kampung ini adalah dosa. Loh, kok bisa saya mengatakan orang kampung seperti itu? Saya belum pernah berurusan, belum pernah saya melakukan kebaikan kepada mereka, mengingatkan mereka dengan halus. Kok saya mencaci maki itu? Jangan-jangan malah hujah atas saya. Dia akan berkata, ya Allah, itu Ustadz hanya nyaci maki saya, tapi tidak pernah nasihati saya, nggak pernah juga menyentuh hati saya, nggak pernah mengajak saya kepada kebaikan. Makanya mungkin dia melakukan kebatilan, tapi tidak boleh kita langsung dasar, kau ini satu kampung, kamu nggak benar, kampung ahli neraka, kampung ini. Loh, apa-apaan ini? Sok banget saya. Saya tidak pernah punya kesempatan masuk ke sana. Belum pernah masuk ke sana. Pesan saya belum masuk ke sana. Kebaikan saya pun belum sampai ke sana. Sehingga ini mimbar. Ini harus tidak boleh kita jadikan alat mimbar dengan mikrofonnya untuk menyakiti hati umat Nabi Muhammad SAW. Pendosa sekalipun. Kalau kita mengatakan zina adalah kotor, ya memang siapapun. Judi adalah nggak benar, ya siapapun. Memang begitu. Tapi kalau saya mengatakan dasar di satu kampung begini, menyakitkan. Karena tidak diajarkan seperti itu. Karena mengajak itu bukan menghujat. Mengajak kepada kebaikan. Dengan kelembutan, dengan keindahan. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.